Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kristoper semuanya? Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak hadis, Rasulullah SAW memperingatkan kita akan kemunculan hari kiamat, mulai dari kemunculan tanda-tanda kiamat kecil yang mengiringi kemunculan kiamat besar. Di antara tanda-tanda kiamat adalah keluarnya api yang sangat besar. Ia adalah tanda terakhir dari tanda-tanda besar kiamat, dan juga sebagai tanda pertama yang mengisyaratkan kalau kiamat besar akan tegak. Bahkan dalam hadis-hadis tertentu, Rasulullah SAW menceritakan secara detail tentang tempat dan kondisi yang akan terjadi mengenai hari kiamat ini. Salah satunya beliau telah mengabarkan kita tentang api yang akan keluar dari Yaman, yaitu dari Jurang Aden. Aden sendiri adalah sebuah kota terkenal di Yaman, yaitu di sebelah selatan Jazirah Arab. Daerah tersebut terletak di lautan Hadramaut, yang sekarang dinamakan Lautan Arab. Api ini akan muncul di Yaman setelah terjadi khas atau penenggelaman bumi di bagian timur, bagian barat, dan di Jazirah Arab. Api ini akan menggiring seluruh manusia yang masih hidup ke negeri Syam. Setelah semua manusia berkumpul di Syam, barulah Allah menunjukkan kedahsyatan hari kiamat. Dijelaskan dalam hadis Huzaifah bin Asyid radhiyallahu anhu ketika menyebutkan tanda-tanda besar kiamat. Di dalamnya ada sabda beliau SAW, dan yang terakhirnya adalah api yang keluar dari Yaman, menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Hadis riwayat Muslim. Kemudian, dan api yang keluar dari Jurang Aden yang menggiring manusia. Hadis riwayat Muslim. Dikatakan yang pertama karena ia adalah tanda kiamat pertama, mengingat tidak ada lagi kehidupan dunia setelahnya. Bahkan dengan berakhirnya tanda kiamat ini terjadilah peniupan sangkakala dan tidak ada lagi urusan dunia. Imam Ahmad dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, akan keluar api dari Hadramaut atau laut Hadramaut sebelum hari kiamat yang akan menggiring manusia. Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Abdullah bin Salam ketika masuk Islam bertanya kepada Nabi SAW tentang beberapa masalah. Di antaranya, apakah tanda pertama datangnya kiamat? Lalu Nabi SAW menjawab, adapun tanda kiamat yang pertama adalah api yang mengumpulkan manusia dari timur ke barat. Hadis Sahih Bukhari. Dalam kitab Fathul Bari, Al-Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan, mungkin saja keluarnya api dari lembah Aden ini akan menyebar ke seluruh bagian bumi, dan yang dimaksud dengan menggiring manusia dari timur sampai ke barat adalah pengumpulan yang bersifat menyeluruh, tidak khusus di bagian timur dan barat saja. Kemudian ketika api itu menyebar, maka untuk pertama kalinya api itu akan mengumpulkan penduduk bumi yang berada di bagian timur baru ke barat. Hal ini diperkuat oleh kenyataan bahwa permulaan fitnah selalu datang dari arah timur. Kemungkinan selanjutnya, api yang diungkapkan dalam hadis ini hanya merupakan kiasan atas fitnah yang menyebar serta menimbulkan banyak kejelekan dan menyala-nyala bagaikan nyala api. Fitnah itu datang dari timur hingga membinasakan sebagian besar penduduknya. Manusia berkumpul dari arah timur sampai ke Syam dan Mesir, dan kedua negeri ini berada di arah barat. Saat ini penafsiran terhadap hadis sahih begitu beragam. Ada yang murni dalam perspektif keilmuan, ada yang dipengaruhi kepentingan dan perhitungan politik. Adapun yang menggunakan pendekatan konotatif ataupun semiotik, api bisa berarti macam-macam pengertian. Di Indonesia sendiri, istilah api bisa memiliki banyak pengertian. Seperti misalnya, api revolusi berarti semangat revolusi sedang meluap-luap untuk memusnahkan semua yang kontra revolusi. Api dari Yaman bisa ditafsirkan bahwa sedang terjadi konflik dan perang di Yaman seperti saat ini. Sejak tahun 2014 hingga saat ini, Yaman mengalami perang internal antara pemerintah Yaman dengan Syiah Houthi yang didukung oleh Iran. Salah satu kota yang terkena pengaruh besar peperangan ini adalah kota Aden, Yaman, kota terbesar kedua di Yaman yang saat ini sebagai basis perlawanan mujahidin. Maka ketika Saudi dan koalisinya masuk, dia memasuki medan api. Karena disebut api dari Yaman, maka bisa diterjemahkan api akan menjalar menyebar keluar, membakar yang dilewati. Yang terjadi saat ini yaitu terbakarnya dua ladang atau fasilitas minyak Saudi bisa menjadi tanda-tanda bahwa api telah menjalar dan membakar yang mencoba bermain dengannya. Menurut hadis Bukhari, api ini mengumpulkan manusia dari timur ke barat. Saat ini terlihat perang dan konflik di Yaman ini terkesan telah menggiring 8 negara Arab berlindung kepada barat, yaitu Amerika dan Inggris. Jika ada Amerika dan Inggris, hampir pasti di situ akan ada Israel, karena mereka merupakan satu paket drama sejarah akhir zaman.
Jika sampai Saudi dan sekutunya menyerang Iran sebagai lanjutan pembakaran 2 ladang minyak Saudi, berarti api dari Yaman menyebar semakin luas. Iran sendiri menyatakan tidak gentar. Jika sampai diserang, akan menjanjikan perang tanpa batas akhir. Pengalaman perang 8 tahun melawan Irak yang dibantu lebih dari 25 negara menjadi modal penting Iran. Apalagi Iran juga menyiapkan tentara yang akan menjadi inti pasukan Panji Hitam Imam Mahdi. Sangat dikhawatirkan ini terjadi. Perang ini bisa menyulut Malhamah atau Armageddon yang merupakan perang terbesar dalam sejarah manusia. Saking dahsyatnya Malhamah, Nabi SAW menggambarkan dari 100 orang yang terlibat pertempuran, hanya seorang yang hidup. Ketika api yang besar itu menggiring manusia, orang-orang yang digiring itu terbagi menjadi 3 kelompok. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, manusia itu dikumpulkan menjadi 3 kelompok. Kelompok orang yang bersukaria, kelompok yang merasa takut, dan kelompok di mana 2 orang di atas unta, 3 orang di atas unta, 4 orang di atas unta, dan 10 orang di atas unta, dan selebihnya digiring oleh api. Api ini akan selalu bersama mereka di saat mereka istirahat, di saat mereka bermalam, di waktu pagi, dan di waktu sore hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelompok pertama adalah kelompok yang penuh sukacita. Mereka makan, mengenakan pakaian, dan menaiki kendaraan. Yang kedua, kelompok yang terkadang berjalan dan terkadang menaiki kendaraan. Mereka semua saling bergantian dengan 1 unta. Sebagaimana akan dijelaskan di dalam hadis, 2 orang di atas unta dan 3 orang di atas unta, sampai beliau bersabda, dan 10 orang di atas kendaraan saling bergantian. Hal itu terjadi karena sedikitnya kendaraan ketika itu. Yang ketiga, kelompok yang digiring oleh api. Mereka digiring api dari belakang dan dari segala penjuru ke tempat mereka dikumpulkan. Dan barang siapa yang terlambat, maka ia akan dimakan oleh api. Kemudian diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, akan dikeluarkan api pada penduduk yang ada di timur, lalu api tersebut menggiring mereka ke barat. Ia akan selalu bersama mereka saat mereka bermalam. Saat mereka beristirahat, apa saja yang jatuh dan tertinggal dari mereka menjadi miliknya. Ia berada di belakang dan menggiring mereka bagikan digiringnya unta yang patah kakinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Kemudian diriwayatkan dari Husaifah bin Asid radhiyallahu anhu, beliau berkata, Abu Dzar radhiyallahu anhu berdiri lalu beliau berkata, wahai Bani Ghifar, bersatulah dan janganlah kalian berselisih, karena As-Shadiqul Masduq SAW telah bersabda kepadaku, sesungguhnya manusia akan dikumpulkan dalam 3 kelompok. 1 kelompok yang mengenakan pakaian, diberi makan, dan berkendaraan. 1 kelompok yang berjalan dan berlari, dan 1 kelompok lain yang wajah-wajah mereka diseret oleh para malaikat dan digiring menuju api. Lalu seseorang dari mereka berkata, 2 kelompok ini sudah kami ketahui, maka bagaimana keadaan orang yang berjalan dan berlari? Beliau menjawab, Allah mengirimkan penyakit yang mematikan pada binatang tunggangan mereka, hingga tidak ada yang tersisa. Bahkan seseorang memiliki kebun yang sangat bagus akan ditukarnya dengan unta betina gemuk yang memiliki pelana. Akan tetapi orang tersebut tidak bisa melakukannya. Hadis riwayat Ahmad. Sedangkan api yang diungkapkan dalam kedua hadis dari Husaifah bin Asid dan Ibnu Umar, maka sesungguhnya api itu adalah api yang sebenarnya yang akan keluar, seperti api yang bisa membakar kayu dan sebagainya. Wallahu alam. Selain terkenal tentang peperangan, kota Aden ini juga memiliki keunikan, di mana kota ini berada tepat di atas kawah gunung berapi yang sangat besar. Mungkin jika kita berjalan di atasnya, kita tidak mengira bahwa kita berjalan di atas kawah sebuah gunung. Laut yang ada di kota Aden ini juga dinamakan Teluk Aden atau Laut Hadramaut. Di sana terdapat lembah bernama Lembah Barhut yang terletak di lereng kota Aden. Masyarakat sekitar menyebutnya sebagai Wadi Anar atau Lembah Api. Awalnya kawah ini terungkap saat pesawat Inggris berhasil memotret kota-kota dari udara. Mereka menemukan kota Aden berada di atas kawah yang besar. Kemudian mereka menyebutnya sebagai Kraitar atau Crater, yang dalam bahasa Inggris berarti kawah Merapi, karena dulunya tempat ini berupa kawah gunung. Para ahli memperkirakan kekuatan letusan gunung api yang dimiliki sebagian besar badan gunung di bawah laut ini memiliki daya ledak ratusan kali lipat dari bom hidrogen. Delegasi kerajaan Inggris dengan pimpinan Profesor Gas pada tahun 1964 lalu telah meneliti kota Aden. Mengawali hasil penelitian, sang profesor menyatakan gunung-gunung api yang ada sekarang hanya petasan dibandingkan dengan gunung api Aden. Perbandingan ini dilihat dari struktur konstruksi antara gunung-gunung api itu dengan gunung api Aden.
Sedangkan majalah Reader Digest pada tahun 1979 memuat artikel ilmiah yang menyatakan gunung api Krakatau hanya seperti petasan jika dibanding dengan gunung api Aden. Padahal kita tahu ledakan Krakatau merupakan ledakan gunung berapi terbesar di dunia yang menewaskan sekitar 36.000 orang. Suara letusannya terdengar hingga radius 5.000 km. Abu dan asap menutupi atmosfer bumi hingga 1 minggu dan sejumlah pulau pun bisa lenyap. Insinyur Makruf Okbah dalam sebuah studinya Aden, Dimensi Historis dan Peradaban mengatakan Gunung Api Aden adalah salah satu dari 6 pusat gunung api yang terletak di satu garis gunung api yang memanjang di Bab al-Mandeb di sisi selatan Laut Merah hingga kota Aden. Beberapa waktu lalu, salah satu dari 6 pusat gunung api di Gunung Tair di Teluk Yaman di Laut Merah kembali aktif. Gambaran kawah Aden ini sangat sesuai dengan hadis yang disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini kita dapat saksikan sebuah kawah yang besar, kemungkinan jika terjadi ledakan akan menimbulkan kehancuran yang luar biasa dan dapat menyebabkan tsunami karena sebagian besar gunung Aden ini berada di bawah lautan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.